Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Yunita Putri dengan NPM 21187. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya membuat video ini untuk keperluan ujian tengah semester mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum yang diberikan oleh dosen saya yaitu Dr. Hajah Siti Aisyah, SPD, SH, MMMH. Dalam video ini, saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama, yaitu topik permasalahan hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dan empiris. Yang kedua, yaitu data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan empiris. Serta yang ketiga, yaitu cara pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dan empiris. Topik yang pertama yaitu topik permasalahan hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Menurut Roni Hanitijo Sumitro, membedakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, penelitian inventarisasi hukum positif, yang kedua, penelitian terhadap asas-asas hukum, yang ketiga, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, yang keempat, penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, dan yang terakhir, penelitian terhadap taraf sinkronisasi atau taraf konsistensinya dari peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik. Doktrin ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto, bahwa penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, untuk menemukan asas-asas hukum. Yang kedua, penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum. Yang ketiga, terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan undang-undangan tertentu. Dan yang terakhir, penelitian terhadap taraf sinkronisasi atau taraf konsistensinya dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik. Perbandingan hukum yang terutama difokuskan pada perbedaan-perbedaan dan juga mungkin persamaan-persamaan yang terdapat di dalam 2 atau lebih sistem tata hukum yang berbeda, dan penelitian mengenai sejarah hukum yang menitikberatkan pada perkembangan hukum, baik perkembangan hukum yang ada di satu bidang hukum tertentu ataupun di dalam suatu sistem hukum tertentu. Berdasarkan doktrin dari Roni Hanitijo Sumitro dan Surjono Sukanto di atas, bisa diketahui bahwa topik permasalahan hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Yang pertama yaitu tema mengenai inventarisasi hukum positif, yang kedua tema mengenai asas-asas hukum, yang ketiga tema mengenai penemuan hukum in concreto, dan yang terakhir tema mengenai sistematika hukum atau sistematika peraturan perundang-undangan, penelitian terhadap taraf sinkronisasi atau taraf konsistensinya dari peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Tema-tema inilah yang relevan untuk diteliti menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Topik yang kedua yaitu data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Data sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, dari kepolisian, kantor kejaksaan dan pengadilan negeri, serta kantor pengacara. Data sekunder bisa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, data sekunder bersifat pribadi, yang kedua, data sekunder bersifat publik, dan yang ketiga, data sekunder di bidang hukum. Data sekunder bersifat pribadi terdiri dari dokumen-dokumen pribadi dan data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan pernah bekerja. Data sekunder bersifat publik yang berupa data arsip, data resmi pada instansi pemerintah, dan data yang dipublikasikan. Data sekunder di bidang hukum dibedakan lagi menjadi 3 jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu yang pertama, bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara. Yang kedua, dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen dan keputusan agen-agen administrasi.
Terdiri dari norma dasar Pancasila, peraturan dasar, batang tubuh Undang-Undang 1945, TAP MPR, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan yaitu jurisprudensi dan traktat. Yang kedua, yaitu bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Terdiri dari rancangan perundangan, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil penelitian. Yang ketiga, bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bibliografi. Topik yang ketiga yaitu cara pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan atau library research berdasarkan data sekunder. Topik yang keempat yaitu topik permasalahan hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian hukum empiris. Topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan atau materi hukum yang berlaku. Topik-topik inilah yang bisa diteliti dengan menggunakan metode penelitian empiris. Topik yang kelima yaitu data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum empiris sama dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Topik yang keenam yaitu cara pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris. Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara survei. Survei merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari narasumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris atau penelitian hukum non-doktrinal. Survei riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survei terkemuka, survei menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik. Cukup di sini saja materi yang saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mengajak kalian untuk mendaftar di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Dengan kalian telah daftar di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, disinilah langkah pertamamu menuju kesuksesan. Sekian, itu saja video penyampaian dari saya untuk keperluan ujian tengah semester tentang kajian seputar metodologi penelitian dan penulisan hukum. Jika ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi diri saya sendiri dan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.